pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Sebelum kita mulai aktivitas kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang boleh kami rasakan kepada saat ini. Tuhan selalu menyertai kami dari malam gelap sampai pada pagi hari ini. Kami masih boleh bangun dan dapat menikmati hari baru yang Tuhan berikan. Bapa, kami akan melakukan aktivitas kami, tapi kami akan dibekali dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Turunkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan firman-Mu dapat berakar, bertumbuh serta berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, nas renungan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 4 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah cerita mengenai seseorang yang berada di padang gurun, yang tersesat di tengah-tengah padang gurun. Seorang ini sudah pasrah akan kehidupannya. Dia akan mati di tengah padang gurun yang panas dan tidak ada air. Tetapi tiba-tiba dia tergerak untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan aku, berikan aku air, tunjukkan jalan-Mu, tuntun aku agar aku bisa selamat dari tengah-tengah padang gurun ini. Kemudian dia berjalan menyusuri padang gurun itu dan terdapat sebuah petunjuk bahwasanya terdapat air di daerah utara, di sebelah utara. Kemudian dia mengikuti jalur tersebut. Tetapi di tengah jalan dia berjumpa dengan 2 simpang. Yang satu mengarah ke arah barat dan yang satu mengarah ke arah timur. Tetapi Allah menuntun seseorang ini untuk mengarah ke kanan, arah ke timur. Tetapi karena adanya sebuah tanda yang lebih meyakinkan, kemudian dia berbelok ke arah barat. Memang tujuannya sama, tetapi rintangan yang harus dihadapi adalah lebih berat
dari sebelah barat. Kemudian dia menyusuri itu dengan banyaknya hewan buas, dengan terjadinya badai pasir dan lain sebagainya. Padahal kalau dia lewat dari sebelah timur, dia langsung menjumpai atau mendapati tempat yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, apa yang ingin disampaikan oleh cerita tadi? Sama seperti nats ini, bahwasanya kita manusia sering sekali melawan terhadap perintah Allah. Allah sudah menunjukkan jalan yang tepat, tetapi kita tetap tidak mau bersandar kepadanya. Kita selalu mengandalkan pikiran kita sendiri dan tidak mau merendahkan diri kepada Tuhan. Di sini Raja Nebukadnezar adalah raja yang angkuh, sombong, karena dia memiliki sebuah kekuasaan, dan juga dia adalah raja, dan itu membawa dirinya ke dalam sebuah konsekuensi yang berat. Di sini Raja Nebukadnezar menolak untuk mengakui kuasa Tuhan. Dia dihukum dengan diusir dan hidup seperti binatang-binatang liar. Kita sering sekali tidak belajar dari kesalahan. Kita sering sekali lari dari jalan Allah. Allah sudah menentukan jalan yang tepat. Allah sudah menjawab setiap doa kita. Tetapi terkadang kita sendiri yang melawan. Di sini juga Raja Nebukadnezar tidak mengakui kuasa Allah, tidak mengakui siapa itu Allah. Tetapi kemudian Raja Nebukadnezar dihukum oleh Allah. Setelah 7 masa berlalu, Raja Nebukadnezar akhirnya mengakui kuasa Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan setelah dia menerima hukuman daripada Allah. Kita pun juga sepatutnya harus belajar kembali, dan juga kita harus lebih merendahkan diri, mengikuti jalan yang sudah Allah atur dalam kehidupan kita. Kita harus belajar dari kesalahan, dan juga tetap kita harus berpegang kepada firman Allah. Kita harus berpegang kepada tangan Allah yang penuh dengan kuasa, yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita juga sering sekali terjebak dalam sikap-sikap sombong yang menganggap bahwa kita bisa melakukan hal ini sendiri. Kita sering menganggap bahwa kita lebih tinggi. Bahkan kita sampai lupa diri, dan kita lupa bahwasanya setiap hal yang kita miliki dalam kehidupan kita itu semuanya berasal daripada Allah. Sehingga melalui nas renungan pada pagi hari ini, hormati dan muliakanlah Tuhan dalam segala hal. Ikuti jalan yang sudah Allah atur. Tetap rendahkan diri dan mengakui kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita akan semakin diberkati, dan kita akan menerima tuntunan daripada Allah. Di dalam kerendahan hati kita, di situ kita akan merasakan sebuah kedekatan yang intim dengan Allah. Maka kita harus belajar dari kisah ini. Jangan seperti Raja Nebukadnezar, tetapi kita harus tetap selalu bersyukur, rendah hati, bersandar kepada Allah, dan memegang setiap ajaran yang sudah Tuhan berikan. Sehingga Tuhan pun tidak enggan untuk menuntun kita, untuk bekerja dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pun akan selalu menunjukkan dan merencanakan rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa selalu memegang firman dan juga selalu merendahkan diri, serta kita boleh berpengharapan kepada Allah. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan.
di mana Tuhan mengajarkan kepada kami melalui tokoh Nebukadnezar yang tidak mengakui kuasa-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan pun menghukum Raja Nebukadnezar, dan kemudian dia pun mengakui kuasa-Mu dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kami yang selalu pergi daripada jalan Tuhan, selalu melenceng dari setiap rencana yang sudah Tuhan aturkan dalam kehidupan kami, sehingga kami pun sering menerima hukum Tuhan, sering menghadapi rintangan dan cobaan. Maka dari itu Tuhan, kuatkan kami, para umat-Mu, agar kami boleh selalu mengandalkan Tuhan, bersikap rendah hati, berpegang pada firman, sehingga kami pun boleh terselamatkan dan terus berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan diri untuk setiap aktivitas kami dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan yang melindungi kami dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kegiatan yang boleh kami lakukan. Biarlah Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya dan juga sakit penyakit, agar kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikannya di sekolah maupun di perkuliahan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang selalu memberkati, memberikan kepintaran serta kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka boleh selalu berpegang kepada firman Tuhan. Mereka boleh dalam keadaan sehat, juga boleh menuntut ilmu dengan baik, sehingga ilmu itu boleh berguna bagi masa depan mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau menjauhkan dari segala kenakalan anak-anak remaja dan di dalam kehidupan anak-anak kami. Juga Tuhan, biarlah semua keluarga kami yang jauh mendekat daripada kami, orang tua kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam satu hari ini, sehingga kami boleh melakukan setiap pekerjaan dan aktivitas kami dengan penuh sukacita dan dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, kami menyadari kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terpuji dan termulialah nama-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.